Episode 26. Mbak, makasih ya, motornya udah sampai di kampung. Aku suka Mbak, apalagi warna hitam. Keren banget, nanti aku mau pamerin sama teman-temanku Mbak. Pekik Rais dari seberang sana bahagia. Iya, sama-sama Is. Yang rajin ya sekolahnya ya Dek, biar bisa bahagia Ibu. Bapak nanti. Iya Mbak, sahut Rais lagi. Ra, kamu kenapa belikan Rais motor nak? Uang yang kemarin saja kamu masih pinjem kan nak? Nanti malah nggak bisa bayar nak. Ucap sang ibu menarik ponsel dari tangan Rais. Udahlah Bu, biar saja mumpung ada rezekinya Bu. Biar Rais juga semangat belajarnya, jawab Dara lembut. Tapi ini terlalu bagus nak. Pasti mahal kan? Ibu nggak tega kamu habisin uang kami sementara kamu susah payah bekerja. Bu, untuk kalian semahal apapun kalau ada rezekinya insya Allah aku beli Bu. Doakan saja anakmu selalu murah rezekinya ya. Amin. Makasih ya Ra, kamu memang anak yang berbakti nak. Salam ibu untuk Harry suamimu. Nggak sia-sia perjodohan kalian hingga kamu bisa hidup enak sekarang nak. Ujar sang ibu membuat Dara sedikit menjauhkan ponselnya. Dia takut David malah mendengarkan karena David ada di sebelahnya saat ini. Iya Bu, jawab Dara menutup ponselnya. Apa kata ibu sayang? Tanya David. Senenglah anaknya bisa bahagiakan keluarganya, jawab Dara. Kapan-kapan ajak Mas ke kampung kamu ya sayang. Buat apa? Buat ngelamar kamu lah. Celetuk David membuat Dara tersenyum kecil. Mas, aku bukan keluarga kaya raya. Mungkin ekspektasimu jauh tentang aku. Sayang, apa aku langsung lari saat melihat kamu tinggal di kontrakan kecil? Apa aku menyerah saat tahu kamu sudah bersuami? Apa kurang pengorbananku pulang ke Jakarta? Hanya karena tak bisa jauh darimu? Tanya David memotong pembicaraan Dara dan dijawab gelengan oleh Dara. Karena semakin dia menjauh semakin gencar David mengejarnya. Bahkan David tak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuknya hingga bisa jadi seperti ini. Bukti apa lagi yang harus Mas berikan sayang? Agar kamu yakin kalau aku benar-benar menginginkan kamu menjadi istriku. Mas, hubungan kita ini salah, aku tidak bisa memberikan kepastian padamu Mas. Sampai detik ini aku masih berstatus istri, jelas Dara. Mas tidak peduli itu Ra. Yang Mas tahu kamu perempuan yang berhasil mengubah dunia kelam Mas selama ini. Karena kamu Mas mau berubah Ra. Aku David membuat Dara tersentuh. Apa yang kamu harapkan dariku Mas? Cinta, Mas hanya butuh cinta kamu Ra. Mas hanya butuh pengakuan kalau kamu mencintai Mas. Jawab David cepat membuat air mata Dara menetes. Kenapa nangis? Tanya David bingung. Kalau hanya itu yang kamu butuhkan, kamu berhasil Mas, kamu sudah berhasil mendapatkan cintaku. Aku tidak bisa jauh dari kamu Mas. Aku mencintaimu. Aku Dara sambil memeluk David. Dia merasa malu sebagai seorang istri mencintai lelaki lain, tapi itulah adanya. David sudah terlalu jauh masuk dalam kehidupan Dara saat hingga dia pun perlahan bisa melupakan Harry. David membalas pelukan Dara dan mengecup bibir kekasihnya ini perlahan. Tak butuh waktu lama, mereka sudah sama-sama tak mengenakan lembar benang pun. Tak terasa waktu terus berjalan, hubungan David dan Dara semakin dekat. Mereka sudah seperti suami istri. Dara selalu dimanjakan oleh David. Apapun keinginan Dara akan dipenuhi David. Bahkan David tak segan-segan membelikan perhiasan mahal untuk Dara. Mas, besok aku harus pulang loh karena jadwal kepulangan Mas Harry bulan ini. Ucap Dara saat mereka sedang makan malam.
Sayang, aku sudah terbiasa dengan kehidupan kita yang begini, kita sudah serasa seperti suami istri. Pergi dan pulang bersama. Apapun kita lakukan bersama hampir 2 bulan ini. Ungkap David jujur karena mereka sudah bisa dibilang satu rumah meskipun tanpa ikatan, memang ini perbuatan dosa. Tapi mau bagaimana lagi, menikahi Dara juga tidak bisa. Karena statusnya masih memiliki suami, sudah pasti tak ada yang mau menikahkan mereka. Hanya 1 minggu Mas. Setelah itu kita bisa sama-sama lagi. Janji ya, jangan cuekin Mas kalau kamu sama suami kamu nanti. HP-nya tetap dihidupkan. Kalau Mas telepon diangkat sayang. Ingat David, kalau lagi sama Mas Heri gimana mau angkat Mas? Dia nanti malah curiga denganku. Jawab Dara sambil terus mengunyah makanannya. Sebenarnya Dara ingin sekali cepat bertemu Heri karena ingin mencari bukti-bukti kuat perselingkuhannya. Mungkin saja bisa melalui ponsel Heri, kalau hanya berdiam diri menunggu keajaiban sepertinya mustahil, pikir Dara. Ya, setidaknya sempatkan waktu menghubungi Mas. Andai saja semuanya cepat terungkap, sudah pasti aku akan selalu bersama kamu Mas. Batin Dara. Iya, tenang saja Mas. Jawab Dara tersenyum manis. Har adikmu Dina kecelakaan nak. Butuh biaya rumah sakit. Ujar Ibu Heri menangis sesenggukan. Bagaimana bisa kecelakaan Bu? Rem motornya blong nak. Rencananya ibu mau menghubungimu untuk meminta uang perbaikan motor Dina. Tapi ibu takut kamu nggak ada uang nak, karena si Rais kan baru beli motor. Mungkin kalian kehabisan uang. Jelas Ibu Heri lagi. Rais beli motor. Iya. Kemarin Dina juga sudah merengek pada ibu minta dibelikan motor baru karena motornya rusak. Tapi ibu bilang sabar dulu, pasti kamu sedang gak ada uang sekarang. Karena beli motor Rais tapi Dina keburu kecelakaan nak. Bagaimana ini? Aduh, ibunya membuat Heri pusing. Ibu butuh berapa? Sekitar 6 juta nak. Jawab Ibu Heri membuat Heri terdiam kaku. Jika 6 juta dia kirimkan pada ibunya, sudah pasti dia akan memotong uang Dara dan Rania secara bersamaan. Tapi jika tidak dikirimkan, dia kasihan pada ibunya yang hanya seorang janda. Kalau bukan dia siapa lagi, tempat ibunya mengadu. Iya sudah Bu, nanti aku kirim ya, ujar Heri. Terima kasih nak, ujar Ibu Heri menutup ponselnya. Rais beli motor. Apa Dara yang membelikannya? Jika iya, kenapa Dara tidak bilang apa-apa padaku? Gumam Heri. Heri mentransfer uang 6 juta pada ibunya. Dan 1,5 juta pada Rania, sementara 500-nya untuk pegangan dia, M. Ponsel Heri langsung berbunyi, dia tahu kalau Rania yang akan menghubunginya. Halo Ran. Mas, apa-apaan kamu mengirimku uang 1,5 juta? Buat beli susu hamil saja tidak cukup ya Mas. Kamu tahu sendiri kan aku masih banyak keperluan untuk calon anak kita. Kesal Rania. Pakai itu dulu Ran. Untuk belanja bulan depan saja. Adikku kecelakaan. Ujar Heri. Jangan bohong Mas, aku tahu kamu besok akan pulang ke tempat Dara, jadi mana mungkin kamu tidak bawa uang. Pasti kamu sudah menjanjikan Dara uang banyak kan? Tuduh Rania. Ran, aku memprioritaskan kamu karena kamu hamil Ran. Untuk Dara tidak aku kirimkan sama sekali. Jawab Heri emosi. Alah, jangan banyak alasan kamu Mas. Aku tidak mau tahu, aku mau kamu kirim aku sesuai dengan jatah bulananku. Aku tidak ada uang Ran. Tekan Heri. Terserah kamu, yang jelas aku tidak ada uang. Lanjutnya mematikan ponsel dan mengusap wajahnya kasar. Ternyata punya istri dua tidak seindah yang dia bayangkan.
Harry saja berpikir bagaimana cara dia bisa ke tempat Dara sementara dia tidak mengirimkan uang sepeser pun. Sudah pasti Dara juga akan marah padanya. "Her bisa bantu saya enggak?" tanya salah seorang teman Harry. "Apa Kang? Istri saya mau melahirkan jadi bisa bantu gantiin jadwal saya bulan ini Her. Nanti kalau istri kamu melahirkan saya yang gantiin kamu Her. Tolong ya," pinta lelaki yang biasa dipanggil Kang Tony ini. "Gimana ya Kang, istri saya juga sedang hamil, bawaannya mau dekat saya terus Kang," ujar Harry sedikit keberatan. "Tolonglah Her, nanti kalau dia melahirkan saya yang gantiin kamu. Hitung-hitung bantu saya Her," bujuknya. Harry berpikir sejenak, jika dia pulang ke tempat Dara dengan tangan kosong, pasti akan bertengkar, dan jika pulang ke tempat Rania juga akan marah. Karena Rania hanya ditransfer 1,5 juta biar adil bulan ini. Dia tidak pulang ke rumah keduanya. "Ya sudah Kang, saya mau, tapi tinggalin uang rokoknya ya," pinta Harry karena memang dia hanya memiliki uang 500.000 untuk jaga-jaga kalau Rania mengamuk. Jika Dara sudah pasti dia punya uang. Buktinya bisa belikan Rice motor tanpa sepengetahuannya. "Aman," jawab lelaki bernama Tony ini. "Sayang, kata ibu kamu beliin Rice motor ya?" tanya Harry. "Enggak Mas, aku hanya nambahin saja kalau yang banyaknya pakai uang ibu dan ayah." Bohong Dara membuat Harry berpikir sejenak. "Kamu jadi pulang hari ini Mas? Ini sudah sore loh, kok kamu belum juga sampai?" tanya Dara. Setelah pulang bekerja, Dara segera pulang ke rumahnya karena takut Harry sudah sampai di rumah. Tapi ternyata saat dia pulang tidak ada tanda-tanda kepulangan Harry. "Oh ya, aku lupa bilang ke kamu kalau Dina kecelakaan." "Kecelakaan?" "Iya sayang. Ibu butuh uang untuk biaya pengobatan Dina dan aku transfer semua uang gajiku. Itu saja masih kurang," kata ibu, "tapi mau bagaimana lagi, aku tidak punya pagi uang. Untuk kontrakan sama bayar motor bulan ini, kamu yang handle dulu ya sayang. Bulan depan kalau ada rezeki aku ganti deh," ujar Harry membuat Dara menghembuskan nafas kasar. "Mas, bulan kemarin juga begitu. Dan bulan ini juga begitu, jadi kapan kamu ngasih aku nafkahnya Mas? Sudah hampir beberapa bulan ini aku sendiri loh yang berjuang." Ingat, Dara mulai kesal. Sayang, bukannya suami istri itu saling membantu? Aku sedang susah sekarang, tolong mengerti akulah. "Susah apa Mas? Susah dengan perempuan lain?" ketus Dara. "Ra, jangan sembarang menuduh kamu. Aku cari uang Ra, buat masa depan kita, tapi kamu malah bicara sembarang. Sekarang adikku sedang kecelakaan, bukannya simpati, tapi kamu malah memikirkan nafkah." Marah Harry. "Terserah kamulah Mas. Nggak usah pulang sekalian." "Memang aku nggak bisa pulang Ra karena ada pekerjaan tambahan. Tapi bukan berarti aku senang-senang dengan perempuan lain di sini," ucap Harry membela diri. Dara mematikan ponselnya kesal. Lagi-lagi Harry tidak bisa pulang, padahal dia ingin sekali mencari tahu tentang kebusukan Harry, tapi sepertinya harus tertunda lagi. Harry langsung menghubungi Rania mengatakan kalau dia tidak pulang bulan ini, agar Rania tidak mengira kalau di rumah Dara. "Terserah kamu Mas, yang jelas aku mau uang bulananku dikirim." "Ran, kamu ini tidak pernah mengerti kesusahan suami? Makanya kalau belum bisa adil jangan punya istri lagi," jawab Rania kesal. "Ran, bulan ini saja Dara tidak aku kirim sepeser pun karena memikirkan kamu." Kesal Harry menutup ponselnya. Kalau terus begini kepalanya bisa pecah. Memikirkan dua istri yang terus marah-marah.